الحمد لله الذي جعل الأيام والليالي مراحل الآخرة وحمل الشهور والأعوام أعمال الأنام إلى الساهرة وجعل كلها خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أحمده حمد عبد عرفه حق معرفته وأشكره شكرا كثيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم قد قال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia yang terus diberikan kepada kita semuanya sehingga saat ini bisa mengindahkan seruan Allah Subhanahu wa taala, mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selanjutnya selaku khatib tidak lupa kami mengingatkan marilah kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi secara mutlak seluruh apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manfaat daripada ketakwaan itu akan kembali kepada kita semua di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Secara khusus marilah ketakwaan kita tingkatkan dengan memperhatikan momentum yang sedang kita alami. Saat ini kita baru memasuki hari kedua dalam pergantian tahun Masehi 2025 menuju 2026. Sekaligus saat ini merupakan hari ke-12 atau ke-13 dari bulan Rajab 1447 Hijriah. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam momentum-momentum yang seperti ini tentu kita harus pandai mengambil mengambil pelajaran daripada momentum tersebut untuk peningkatan kualitas kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dengan pergantian tahun mengingatkan bagaimana kita mampu untuk terus menyadari tentang keberadaan waktu, memberikan penghargaan yang maksimal terhadap kesempatan yang telah diberikan kepada kita. Sejauh mana waktu tersebut mampu kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah banyak mengingatkan tentang pentingnya waktu, jangan sampai disia-siakan. Sehingga banyak surat di dalam Al-Quran menegaskan sumpah Allah dengan mengaitkan waktu-waktu tertentu. Wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh. Wal duha, demi waktu duha, menginjak siang. Wal asri, demi waktu asar.
Wal-laili demi waktu malam. Wan-nahari idza tajalla demi waktu siang ketika terang benderang, dan seterusnya. Sekali lagi menegaskan, mengingatkan betapa pentingnya waktu agar tidak kita sia-siakan, agar tidak dibiarkan berlalu tanpa ada nilai tambah untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Apalagi jatah usia kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umur umatku adalah di antara 60 sampai ke 70. Wa aqalluhum may yajuzu dzalika, dan hanya sedikit dari mereka yang melewati umur tersebut. Hadis riwayat Al-Hakim juga At-Tirmidzi. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Janganlah dengan pergantian waktu ini, dengan lalainya kita terhadap manfaat daripada waktu ini, kemudian menjadikan kita orang-orang yang menyesal di kemudian hari. Puncaknya sebagaimana yang diteriakkan, yang dijeritkan oleh penduduk neraka. Wahum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak-teriak di dalam neraka, wahai Tuhan kami, keluarkan kami. Maksudnya hidupkan kami kembali ke dunia. Kami akan beramal soleh, berbeda dengan amal-amal yang dulu telah kami lakukan. Ma'asyiral hadirin, tentu waktunya sudah berlalu. Atau sebagaimana yang juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka berinfaklah kalian semua dari apa yang telah direzekikan oleh Allah kepadamu sebelum datang kematian di antara kamu. Kemudian mereka berkata, Tuhan, seandainya engkau mengundur barang sedikit saja terhadap kematian ini, seandainya engkau memperpanjang usia kami, fa'as-saddaqa, tentu kami akan bersedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang-orang yang baik. Ma'asyiral hadirin, ternyata ayat ini secara tidak langsung juga menunjukkan betapa amal infak itu demikian pentingnya, sehingga orang-orang yang telah mengalami kematian pun ingin dihidupkan kembali agar bisa berinfak, agar bisa menjadi orang-orang yang lebih baik dengan amal infak yang utama. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu, marilah betul-betul kita upayakan supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal. Kita isi waktu kita ini dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, momentum ini juga mengingatkan kita bagaimana dapat meningkatkan komitmen kita untuk dapat berubah ke arah yang lebih baik. Berubah ke arah yang lebih baik. Jangan sampai masuk kategori orang-orang yang jelek, atau orang-orang bahkan yang monoton saja. Ma'asyiral hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sering sekali hadis ini disampaikan, kita refreshing kembali. Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qala fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa manusia yang baik itu? Beliau menjawab, qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu, orang yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Kemudian orang itu juga bertanya, qala fa ayyun nasi syarrun, siapa manusia yang lebih jelek? Qala man tala umruhu wa sa'a amaluhu, orang manusia yang hanya panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa
yang harinya saat ini lebih baik daripada hari kemarinnya, maka dialah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbudun. Siapa yang harinya saat ini sama sepadan dengan hari kemarinnya, maka dia tergolong orang yang tertipu. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Bahkan barang siapa yang lebih jelek hari ini daripada hari kemarinnya, maka dia tergolong orang yang dilaknat. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu marilah kita berupaya menjadi orang yang pandai. Al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Siapakah orang yang cerdas yang pandai itu? Yaitu orang yang menjaga dirinya dan beramal lima ba'dal mauti, untuk sesuatu setelah kematiannya. Wal ahmaqu man ittaba'a nafsuhu hawaha. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang mengikuti dirinya, mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani. Tetapi walaupun dia mengikuti hawa nafsunya, dia berangan-angan ingin mendapatkan keamanan dari Allah. Sungguh harapan yang bertolak belakang. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Momentum pergantian tahun juga mengingatkan kita kembali bagaimana kita terus bisa waspada terhadap berbagai hal negatif yang mungkin terjadi dalam diri kita, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Apalagi di era digital semacam yang kita alami saat ini, di mana terjadi lompatan arus informasi yang demikian cepat, demikian canggih. Secara khusus di zaman AI, kecerdasan buatan seperti ini, ma'asyiral hadirin, perlu kita hadapi dengan kewaspadaan yang ekstra. Kita maklum bagaimana informasi yang begitu deras kita terima di era ini harus terus kita waspadai. Banyak narasi-narasi, literasi yang ternyata mengarah kepada hoak, berita bohong. Banyak visualisasi, animasi, bentuk-bentuk tayangan yang ternyata adalah hasil editan, hasil cutting, hasil kolaps, dan macam-macam. Bagaimana itu kemudian didubbing, diisi dengan suara-suara pihak lain, yang kemudian menjadi tampilan yang menunjukkan mengikuti daripada apa yang diinginkan oleh sang pembuat, padahal bertentangan dengan keadaannya yang ada. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita wajib terus meningkatkan kewaspadaan yang ekstra, tabayyun di dalam istilah agama kita, untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi sejauh mana informasi yang kita terima itu, agar tidak menjadi bahan fitnah, menjadi bahan pergunjingan di media sosial kita yang demikian deras. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita harus terus untuk menyeleksi, menyaring, memastikan bahwa informasi yang beredar itu betul-betul benar sebagaimana keadaannya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita akan terus ditanya, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in khisalin. Tidak bergeser kaki daripada dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi ma'afnahu. Dari umurnya, kesempatan yang diberikan kepadanya, di mana dia menghabiskan umurnya itu, untuk apa dimanfaatkan. Akan ditanya di yaumul hisab. Wa an shababihi fi ma'ablahu. Tentang masa mudanya di mana digunakan. Dalam redaksi yang lain, wa an jismihi. Tentang jasmaninya yang kuat. Identik seorang pemuda adalah memiliki kekuatan, tapi digunakan untuk apa kekuatan itu, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan tentang hartanya ditanya, dari mana harta itu didapatkan, apakah melalui proses-proses yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan cara-cara haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kemana harta itu digunakan,
akan juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa an ilmihi madza amila fihi, dan juga terhadap ilmunya apa yang dilakukan dengan ilmu itu. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Bazzar. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Momentum selanjutnya kita berada di bulan Rajab. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Perhitungan jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala adalah ada 12 sebagaimana ditetapkan di dalam kitab dan juga ditegaskan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Di antaranya adalah bulan Rajab yang terpisah dari 3 bulan sebelumnya, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Para ulama di antaranya memberikan penafsiran sebagaimana Ibnu Abbas, apa makna daripada kehormatan kemuliaan daripada bulan-bulan tersebut. Di antaranya dijelaskan di sana, inna ta'ata fiha aktsaru tsawaban, sesungguhnya ketaatan di dalam bulan itu akan diperbanyak pahalanya. Wa innal ma'siyata fiha asyaddu iqaban, sebaliknya kemaksiatan pada bulan itu akan lebih keras siksanya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sering kita menerima ilustrasi. Seandainya mencuri tentu adalah suatu dosa, tetapi ketika yang dicuri hartanya anak yatim, maka lebih berdosa lagi. Karena inilah mestinya seseorang yang harus dilindungi, tetapi justru dikurangi atau dirampas haknya. Kita menyakiti fisik siapapun dosa, tetapi akan lebih berdosa kalau kita menyakiti fisik orang tua kita yang mestinya harus kita muliakan. Maka dosanya lebih berat ketika kita menganiaya dalam tanda kutip kepada orang tua kita. Kita minum khamr, orang-orang yang meminum khamr adalah jelek, dosa, sungguh akan lebih dosa dan tidak pantas lagi ketika minum khamr dilakukan di tempat-tempat ibadah dan seterusnya. Itulah sedikit ilustrasi betapa bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk meningkatkan amal-amal baik. Dan harus waspada karena dosa-dosa akan ditingkatkan juga ancamannya, siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itu kesempatan yang baik ini di awal tahun ini, marilah kita juga mengingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Igtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah yang 5 sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu atau masa pikunmu. Wa sihhataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla fakrika, masa kayamu sebelum fakirmu. Wa faraghaka, masa luangmu qabla sughlik, sebelum datang kesibukanmu. Wa hayataka qabla mautika, dan tentu selagi kita masih hidup sebelum kematian kita semua. Hadis riwayat Al-Hakim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan sekali lagi kita pandai membaca momentum yang ada untuk